Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Macron mengunjungi Candi Borobudur. Gubernur Banten Andra Soni resmikan RSUD Labuan untuk perkuat pelayanan kesehatan di Banten Selatan. PKL Puncak kelabui petugas untuk hindari penertiban. Sistem GAGE diterapkan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Tentu pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi berupa dengan agenda dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah kinerja dari Kabinet Merah Putih. Benar sekali Sally. Dan informasi terkini juga akan kami sampaikan terkait dengan pembangunan IKN yang lagi-lagi dilakukan kunjungan kerja oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan kita melihat bahwa ada angin segar dari pembangunan yang ada di IKN. Dan informasi yang selanjutnya akan kami sampaikan bersama saya Dea Manik dan saya Sally Sregar. Inilah Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Pagi kali ini dari kegiatan Wapres Gibran yang meninjau proyek strategis di IKN untuk memastikan kesiapan infrastruktur pemerintah berjalan sesuai jadwal. Dan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka mengunjungi berbagai fasilitas, termasuk jalan tol, rumah sakit, kampus digital, tempat ibadah hingga hunian ASN. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek strategis Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada 28 Mei 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional negara berjalan tepat waktu dan juga sesuai standar. Kunjungan dimulai dari jalan tol segmen 5B yang progresnya telah mencapai 70% dan ditargetkan rampung pertengahan 2026. Jalan tol ini akan mempercepat akses dari Bandara Sepinggan ke kawasan inti IKN. Selain itu, Wapres juga mengunjungi sejumlah fasilitas penting seperti Rumah Sakit Abdi Waluyo 75,6%, Universitas Gunadarma Kampus Digital 25%, serta 2 infrastruktur yang sudah selesai yaitu Kantor Kemenko 3 Tower 1 dan Rumah Sakit Hermida. Banyak tadi yang dapat dilihat oleh beliau, diantaranya Istana Wapres. Istana Wapres sekarang sudah 43%, jadi secara struktur sudah rampung, tinggal arsitekturalnya dan kaca anti peluru itu yang besar persentasenya. Saya kira menurut beliau ya supaya jangan sampai ada yang terlambat, kemudian kualitas tetap dijaga, ya, kemudian untuk hanya 2 itu, kemudian ada landscapingnya itu yang untuk Ispapresnya. Okay. Jadi beliau juga melihat masjid. Ya, di masjid di sana yang sedang dilaksanakan sekarang adalah masjid negaranya, tapi di samping itu ada juga sedang dilakukan pembangunan basilika dan gereja. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyampaikan Wapres juga meninjau Masjid Negara yang dirancang sebagai simbol kerukunan 60%, serta lokasi pembangunan gereja Basilika Nusantara 4,63%. Peninjauan berlanjut ke Istana Wapres 42,67% dan Rusun ASN 1 97,09% yang dijadikan tempat bermalam sebagai bentuk pengecekan langsung. Kepala Otorita IKN Basuki menegaskan bahwa proyek-proyek ini merupakan prioritas dan dipantau ketat agar selesai tepat waktu. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud turut mengapresiasi langkah Wapres dalam memastikan kemajuan pembangunan. Dalam kunjungannya, Wapres menekankan bahwa kesiapan infrastruktur merupakan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan di masa depan dan mendukung pemindahan bertahap aktivitas pemerintahan ke IKN. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa. Menpora RI Dito Aryo Tejo ini menghadiri konferensi pers ASEAN Fencing Championship 2025 di Media Center Kemenpora, Geraha Kemenpora Jalan Gerbang Pemuda nomor 3 Senayan pada Rabu 28 Mei 2025. Konferensi pers ini pemirsa menerangkan kejuaraan Anggar Asia ini akan digelar di The Westin Resort Nusa Dua Bali pada 17 hingga 23 Juni 2025 mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menghadiri konferensi pers ASEAN Fencing Championship 2025 di Media Center Kemenpora, Geraha Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda nomor 3 Senayan pada Rabu siang 28 Mei 2025. Pasti negara-negara maju, berkembang, itu rata-rata bertanding di Anggar. Dan saya rasa
partisipasi Indonesia melalui dengan menjadi tuan rumah kejuaraan Asia ini adalah wujud dari komitmen kita bagaimana agar kembali hidup di Indonesia pembinaan dan tentunya mempunyai target ambisi. Konferensi pers ini menerangkan kejuaraan Anggar Asia akan digelar di Westin Resort Nusa Dua Bali pada 17 hingga 23 Juni 2025 mendatang. Mengambil tema Sport Tourism, Pleasure and Championship, kejuaraan ini menjadi momen strategis untuk mengangkat kembali kejayaan olahraga anggar nasional, sekaligus menampilkan potensi pariwisata Indonesia kepada dunia. Penyelenggaraan tahun ini merupakan kali pertama bagi Indonesia setelah terakhir kali menjadi tuan rumah 20 tahun silam. Karena itu, setelah sekian lamanya Menpora menyebut terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, penyelenggara Asian Fencing Championship ini merupakan simbol keinginan Indonesia berprestasi di jagat anggar dunia, salah satunya di Olimpiade. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan para Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah di Jakarta di Gedung DPRD Jakarta. Rapat tersebut sebagai bentuk evaluasi pelayanan rumah sakit umum daerah ke para pasien. Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenan menyoroti beberapa banyaknya kurang sumber daya manusia atau SDM di rumah sakit umum daerah di Jakarta. Salah satunya yakni kurangnya komunikasi manajemen rumah sakit umum daerah kepada pasien dan kurangnya seperti tenaga medis yang menangani perawatan. Dirinya mengatakan jika manajemen RSUD merasa kekurangan tenaga medis untuk menangani pasien, dapat melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan berdiskusi dengan DPRD untuk mencari jalan keluar. Oleh karena itu, ia juga meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar dapat melakukan evaluasi kerja terhadap RSUD. Rapat tadi memang lebih kepada rapat evaluasi ya. Memang yang sebelum ini kan memang saya sempat melakukan sidak ke rumah sakit RSUD Cengkareng dan temuan-temuan saya memang banyak. Saat hari ini ya kita panggil Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Jakarta terkait permasalahan-permasalahan umum lah yang sering terjadi. Contoh ya, kemarin saya menemukan bahwasannya sumber daya manusianya kurang. Jadi kalau memang kurang orang, itu akan berdampak terhadap pelayanan. Jadi kita lihat calon-calon pasien menumpuk, tapi tidak ada komunikasi, terus komunikasinya juga jelek. Jadi tadi saya tekankan dengan masyarakat ini cobalah untuk jujur, ngomong apa adanya. Terus masyarakat juga harus diedukasi dengan baik. Kayak contoh kan masyarakat ditaruh di ruang transit untuk menunggu kamar atau untuk menunggu ruang IGD. Yang kita lihat ada yang di lorong itu kan ada kursi roda. Dari pihak rumah sakit tidak menjelaskan ini ruang apa. Makanya kadang-kadang suka ada komplain, masyarakat merasa ditelantarkan. Nah inilah benang-benang merah yang harus diluruskan, yang harus dipahami oleh manajemen rumah sakit. Dari Jakarta, Fahrijal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk meningkatkan akses dan juga kualitas pelayanan kesehatan di Banten Selatan, Gubernur Banten Andra Soni ini meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Labuan di Kabupaten Pandeglang. Rumah sakit ini pemirsa diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan sekaligus penunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Peresmian RSUD Labuan oleh Gubernur Banten Andra Soni digelar pada Rabu pagi 28 Mei 2025. Dalam acara tersebut, Andra Soni juga mengumumkan penetapan nama rumah sakit ini menjadi RSUD Kiai Haji Muhammad Irsyad Juwaeli. Rumah sakit yang berlokasi di Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten ini dibangun di atas lahan seluas 20.000 meter persegi lebih dengan luas bangunan mencapai 8.600 meter persegi. Sebagai rumah sakit tipe C, RSUD ini dilengkapi berbagai fasilitas modern, mulai dari IGD, rawat inap dan rawat jalan, 17 poliklinik, ICU, NICU, bedah sentral, laboratorium, radiologi, farmasi, hingga ruang pemulasaraan jenazah dengan total 126 tempat tidur. Gubernur menyampaikan pembangunan rumah sakit ini merupakan langkah strategis pemerintah Provinsi Banten untuk mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan antar wilayah, serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitarnya. Diresmikannya rumah sakit ini tentu harapan kita adalah
berkesinambungannya, berkelanjutannya, pembangunan, dan maka secara perlahan-lahan yang hari ini mendapatkan amanah dari masyarakat harus menindaklanjuti pembangunan ke depan. Saya berharap rumah sakit ini dimanfaatkan dengan baik. Mohon kepada seluruh pihak untuk menjaga rumah sakit ini dan mudah-mudahan fasilitasnya akan kita tingkatkan. Doa dan harapan agar kita mampu melayani masyarakat sebaik-baiknya. Keberadaan RSUD Labuan diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih dekat, terjangkau, dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur pelayanan publik di seluruh wilayah. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, dapat kita menyaksikan bahwa ini merupakan langkah baik untuk Indonesia. Lagi-lagi di salah satu daerah, Pandeglang, merupakan sebuah rumah sakit yang telah diresmikan oleh Gubernur Banten Andra Soni, dan ini merupakan langkah yang baik untuk melihat bahwa kondisi kesehatan mungkin di sana dapat terjangkau, dan kita berharap bahwa nantinya fasilitas yang ada di sana, tenaga medis ini dapat tercukupi oleh masyarakat yang ada di sana. Betul, karena kalau kita ketahui Dewi dan pemirsa bahwasanya RSUD ini dibangun di atas tanah seluas 20.000 meter. Ya. Dan memang kalau kita ketahui juga fasilitas yang diadakan di rumah sakit tersebut ini sudah fasilitas yang modern, di mana memang masyarakat bisa mengecek sendiri kesehatannya, di mana kita ketahui juga program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah cek kesehatan gratis. Benar sekali. Ini bukti aksi nyata dari Gubernur Banten Andra Soni untuk tidak ada lagi kesenjangan kesehatan ataupun masyarakat yang mungkin sulit untuk melakukan cek kesehatan. Benar. Ini memang dilakukan oleh Andra Soni agar masyarakat lebih mudah lagi untuk mengecek kesehatannya masing-masing. Banyak harapan kita semoga beberapa daerah nantinya akan membentuk sebuah fasilitas yang baik untuk kesehatan juga ya, Sally dan juga pemirsa. Dan pemirsa, kami akan hadir usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurofik ini melakukan teken MOU terkait penanganan kualitas lingkungan hidup. Dan juga penandatanganan MOU ini adalah menjadi bukti pemerintah dalam hal ini sangat memperhatikan dan juga memperdulikan terhadap hal-hal yang bisa mengakibatkan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. Penandatanganan ini dilakukan Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu 28 Mei 2025. Menurut Kapolri, penandatanganan MOU ini adalah menjadi bukti pemerintah dalam hal ini. Secara khusus ditangani Kementerian Lingkungan Hidup, sangat memperhatikan dan memperdulikan terhadap hal-hal yang bisa mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut, mantan Kabar Eskrim Polri ini menyampaikan Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup sangat konsen terkait dengan lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup, dan bagaimana melakukan kegiatan bersama, mulai tukar-mengukar data, dan kemudian melakukan langkah-langkah untuk mencegah pencemaran dan kerusakan. Kedepan pemerintah berusaha terus untuk mengurangi kualitas pencemaran dengan mengembangkan berbagai macam teknologi, termasuk penanaman mangrove untuk mengurangi beban CO2. Kami juga terima kasih atas dukungan personil dari Bapak Kapolri kepada pejabat tinggi media kami yang kemudian memperlancar arus-arus penanganan kerusakan melalui pencegahan maupun kegiatan korektif lainnya di dalam rangka menjaga kerusakan semakin serius lingkungan hidup di Republik. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah memberikan dukungan tak terhingga dalam pelaksanaannya penanganan kualitas lingkungan hidup di tanah air. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolri yang memperlancar arus-arus penanganan kerusakan melalui pencegahan maupun kegiatan korektif lainnya dalam rangka menjaga lingkungan hidup di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kading ini menerima audiensi
Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia Korea di kantor Kementerian P2MI Jakarta pada Rabu sore. Dalam audiensi tersebut, pemirsa, Menteri P2MI mengajak para purna migran Korea 1 untuk terlibat langsung dalam menyukseskan program Sekolah Vokasi Desa Migran Emas untuk menjadi mentor para calon pekerja migran. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengajak Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia Korea untuk terlibat menjadi mentor program Sekolah Vokasi Pekerja Migran dengan memberikan pelatihan berupa skill dan kemampuan berbahasa. Pelatihan sertifikasi di sekolah vokasi tersebut juga berguna bagi para calon pekerja migran untuk belajar mengenai literasi keuangan, budaya negara setempat, dan cara bertahan hidup di negara asing. Selain itu, audiensi tersebut juga menghasilkan ide mengenai pemberian dana pensiun untuk setiap pekerja migran, yang mana setiap pekerja migran nantinya akan diminta membuat tabungan khusus dan sebagian dari hasil usahanya dapat dijadikan tabungan atau investasi. Ya, teman-teman wartawan yang saya hormati, hari ini saya menerima teman-teman Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia yang dari Korea. Dan mereka ini semua adalah, ada yang bergerak, sebagian besar 350 orang ini bergerak di bidang usaha. Dan kehadiran mereka ini pertama saya ingin mengkonsolidasi supaya mereka membantu baik dalam ide-ide pengembangan Kementerian P2MI ke depan terkait dengan pekerja migran khususnya Korea. Yang kedua juga mereka bisa jadi mentor untuk purna-purna yang pulang dan yang akan berangkat. Yang akan berangkat itu misalnya dia bisa menjadi mentor untuk bahasa, kemudian untuk mengerti literasi keuangan. Lalu yang ketiga mengerti budaya setempat, ya, budaya dan cara hidup setempat. Dari perkembangan yang ada, banyak informasi yang kami peroleh. Salah satunya adalah soal ide dana pensiun untuk setiap pekerja migran. Jadi setiap pekerja migran akan kita minta buat tabungan khusus yang nanti sebagian hasil usahanya ini, hasil gajinya itu ditabung atau diinvestasikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo ini mengajak Sivitas Akademika Universitas PGRI Semarang untuk bersinergi menyukseskan program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dan dari Wamensos menegaskan pentingnya pemberdayaan dan juga mengajak masyarakat untuk tidak bergantung pada bantuan, tetapi mandiri dan juga berdaya. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo saat menjadi narasumber dalam seminar Deep Learning Sekolah Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat pada Selasa 27 Mei 2025. Kementerian Sosial selaku penanggung jawab sekolah rakyat berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi, untuk menyukseskan program prioritas nasional tersebut. Wamensos datang ke Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah untuk sosialisasi sekaligus mengajak sinergi untuk menyukseskan program pemerintah. Pada hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana bisa berkolaborasi ya di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat yang masih miskin ekstrim ya dan miskin itu bisa kita tuntaskan. Masyarakatnya bisa berproduksi, masyarakatnya bisa punya penghasilan sendiri, dan mereka tidak terus-menerus tergantung pada bantuan sosial yang pasif. Lebih lanjut, Wamensos menegaskan pentingnya pemberdayaan dan mengajak masyarakat untuk tidak bergantung pada bantuan tetapi mandiri dan berdaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyatakan bahwa data yang tepat dan juga pilar sosial yang bergerak dengan hari adalah kombinasi kuat untuk menaklukkan kemiskinan. Hal ini disampaikan Mensos dalam dialog bersama pilar-pilar sosial di Balai Pelangi, Kota Pekanbaru Riau pada Selasa 27 Mei 2025. Sebanyak 421 orang dari berbagai unsur pilar sosial hadir dalam kegiatan ini. Mereka adalah representasi kekuatan yang selama ini hadir di lapangan, di daerah-daerah terpencil, dalam bencana, dan pada situasi-situasi sunyi yang luput dari sorotan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan, kekuatan data menjadikan pentingnya data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN
sebagai acuan untuk menjangkau masyarakat miskin secara tepat sasaran. Selain berbicara mengenai pentingnya data, Mensos juga menyoroti peran sekolah rakyat sebagai taman harapan yang mengangkat anak-anak miskin dari keterbatasan menuju peradaban. 2. Pemberantasan kemiskinan tidak cukup dengan niat baik. Ia harus dimulai dari data yang akurat dan menyatu. Dengan DTSEN, kita tidak lagi menebak penderitaan, tapi menjemput keadilan dengan langkah yang pasti. Dalam kesempatan itu pun Mensos menegaskan bahwa persoalan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi dengan pilar sosial menjadi kunci untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang menahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dewi dan pemirsa, berbicara soal data ini adalah hal yang penting memang dilakukan oleh Menteri Sosial, di mana kalau kita ketahui dengan adanya data kemiskinan, ini dari Menteri Sosial bisa mengetahui berapa banyak data warga miskin yang memang membutuhkan bantuan sosial. Karena kita ketahui banyak sekali yang menyalahgunakan dana bantuan sosial yang diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat kecil, karena kita ketahui ini adalah bentuk aksi nyata dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bagaimana untuk warga yang di daerah terpencil ini dapat mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Karena kalau kita ketahui banyak sekali program dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan menentaskan kemiskinan di Indonesia, salah satunya itu sekolah rakyat. Benar sekali, Sally. Lagi-lagi kita merupakan rakyat yang biasa dan kita berharap sekali bahwa Menteri Sosial ini dapat melakukannya dengan transparansi juga terkait data-data kemiskinan yang ada dan merupakan menjadi bantuan dari pemerintah untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan lebih tepat. Menambahkan sedikit Dewi dan pemirsa, selain sekolah rakyat, memang Prabowo Subianto ini banyak sekali program untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Ini salah satunya ada program makan bergizi gratis, ada cek kesehatan gratis yang memang ini menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depannya. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Akademi Militer Magelang pada Kamis 29 Mei 2025. Pada upacara penyambutan ini pemirsa, Presiden Emmanuel Macron ini menyematkan tanda jasa kehormatan dari Prancis kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo duduk sebagai sopir, sedangkan Macron duduk di kursi penumpang sebelah Prabowo untuk berkeliling Akmil. Awalnya Prabowo dan Macron terpantau tiba di Akmil dengan menumpangi helikopter. Saat turun dari helikopter, kedua presiden disambut oleh sejumlah taruna yang memberikan sikap hormat. Prabowo lantas mengenalkan Macron dengan sejumlah pejabat antara lain Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sepanjang perjalanan, para pelajar berbaris mengibarkan bendera Indonesia dan Prancis, menyambut mobil maung melintas. Pada upacara penyambutan ini, Presiden Emmanuel Macron menyematkan tanda jasa kehormatan dari Prancis kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo disematkan pin tanda jasa dan mengalungkan selempang sebagai tanda diberikannya penganugerahan tanda jasa dari Prancis. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas jasa militer dan sipil kepada Presiden Prabowo. Setelah itu Prabowo dan Macron masuk ke dalam laboratorium bahasa Prancis. Kedua pemimpin ini berkeliling menemui para perwira juga bintara sambil berbincang-bincang. Menurut rencana, kunjungan Prabowo dan Macron di Akmil akan diisi peninjauan fasilitas hingga makan siang bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ini menegaskan hubungan Indonesia-Prancis telah berkembang menjadi kerjasama nyata di berbagai bidang termasuk ekonomi, pertahanan dan juga budaya. Dan ia juga mengapresiasi sambutan hangat Presiden Prabowo Subianto dan menyambut peluang memperkuat kemitraan strategis termasuk penandatanganan perjanjian kebudayaan di Candi Borobudur.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis telah berkembang menjadi kerjasama nyata yang kuat dan bermakna. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Jakarta pada Rabu 28 Mei, Macron menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Presiden RI Prabowo Subianto dan menyebut kunjungan ini sebagai momen penting untuk membuka babak baru dalam kemitraan strategis kedua negara. Macron menyoroti sektor-sektor utama dalam kerjasama seperti ekonomi, teknologi, keamanan, dan kebudayaan. Ia juga menekankan peran penting Indonesia sebagai mitra utama Prancis di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam menjaga stabilitas regional dan memperkuat kolaborasi pertahanan melalui pelatihan bersama dan kehadiran militer Prancis. Dan ini merupakan suatu peluang luar biasa untuk memberi marka baru dalam kemitraan strategis yang baru saja diingatkan oleh Bapak Presiden dengan adanya sejumlah keyakinan dengan kerjasama di bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan. Persahabatan antara Indonesia dan Prancis itu bukan hanya satu kata saja, tetapi memang semakin kuat dari tahun ke tahun, dan ini menjadi suatu kenyataan dewasa ini. Selain itu, Macron menyoroti kerjasama di bidang energi terbarukan, transportasi, mineral kritis, serta transisi energi. Sebagai simbol ikatan budaya yang semakin erat, kedua negara akan menandatangani perjanjian kebudayaan di Candi Borobudur. Macron mengakhiri sambutannya dengan rasa terima kasih dan optimisme terhadap kelanjutan kerjasama dalam sisa kunjungannya di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyatakan hubungan Indonesia dan Prancis kokoh dan perlu menggali peluang baru yang saling menguntungkan. Dan Presiden Prabowo yakin kerjasama kedua negara bisa berkontribusi pada stabilitas geopolitik dan juga geoekonomi dunia. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis sudah kokoh dan kini saatnya kedua negara menggali peluang baru yang saling menguntungkan. Hal ini disampaikan saat menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 28 Mei 2025. Prabowo menyambut baik pertemuan ini dan meyakini bahwa kerjasama Indonesia dan Prancis dapat memberikan kontribusi positif bagi stabilitas geopolitik dan geoekonomi dunia. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi bilateral. Di tengah kemitraan kita yang terus berkembang, masih banyak potensi yang bisa kita gali dan peluang baru yang perlu kita manfaatkan. Saya menyambut baik pertemuan hari ini karena keadaan geopolitik internasional dan geoekonomi penuh dengan ketidakpastian. Prancis dan Indonesia dapat memberi sumbangan yang baik kepada stabilitas geopolitik dan geoekonomi. Tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis. Kedua negara telah menjalin kemitraan strategis lebih dari 1 dekade, didasari oleh nilai-nilai bersama seperti kedaulatan, kemerdekaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan demokrasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah pada Kamis siang 29 Mei 2025. Dan dalam kedatangan keduanya ini disambut para siswa yang berjajar menunggu di marga utama Candi Borobudur. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 29 Mei 2025 pada sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo dan Macron tampak mendatangi Candi Borobudur dengan menggunakan mobil setelah sebelumnya mengunjungi Akademi Militer. Prabowo dan Macron masuk ke Candi Borobudur melalui gerbang Kalpataru. Di marga utama ini, mereka disambut para siswa yang memakai pakaian adat. Prabowo dan Macron tampak kompak mengenakan kemeja putih. Keduanya pun terlihat sempat mendapat briefing terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan Candi Borobudur. Setelah dari marga utama, rombongan Macron dan Prabowo menuju pelataran Candi Borobudur. Selamat datang di Candi Borobudur. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini, yang merupakan mahakarya peradaban dan
oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Bapak, Ibu Menteri, Bapak, Ibu, rekan-rekan dari Prancis dan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Presiden menyambut kami di lokasi luar biasa Candi Borobudur ini yang merupakan kesaksian dari betapa besarnya peradaban ini. Candi Borobudur dan juga dipakai sebagai tempat ibadah, juga merupakan adikarya spiritual arsitektur yang merupakan bukti dari keunggulan Indonesia. Dan di hadapan candi ini yang dibangun di abad ke-8, 9 dan terus menjadi sumber inspirasi di Asia Tenggara, ini adalah demonstrasi dari pengaruh budaya Indonesia yang diingatkan di sini. Akan tetapi Borobudur juga menurut saya yang saya katakan adalah tempat ibadah dan ada ratusan ribuan orang yang datang beribadah yang juga menunjukkan pesan universal toleransi, rasa hormat yang disampaikan oleh Indonesia. Borobudur adalah kesaksian atas kelebihan dari multilateralisme dan spirit kemitraan. Dengan adanya kunjungan kenegaraan ini membuat Candi Borobudur steril dari wisatawan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dengan agenda dan juga kegiatan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron ini melakukan kunjungan ke Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, pemirsa, Prabowo membanggakan kepada Macron bahwa Candi Borobudur telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan ke Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 29 Mei 2025. Mengawali pidatonya, Prabowo mengucapkan selamat datang kepada Macron dan istrinya, Brigitte Macron, di Candi Borobudur. Prabowo menyatakan merupakan suatu kehormatan besar bagi Indonesia menerima kunjungan Presiden Macron di Candi Borobudur yang merupakan situs bersejarah mahakarya peradaban. Prabowo membanggakan kepada Macron bahwa Candi Borobudur telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia-Prancis memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama, toleransi, menghormati warisan, budaya, menghormati semua agama, semua ras, kepercayaan, serta semua kelompok etnis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, dari informasi tadi, Sally dan juga pemirsa, sama-sama kita menyaksikan bahwa kedua negara ini melakukan pendekatan yang cukup baik, dan kita mengetahui bersama bahwa kunjungan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia ini sangat disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan lagi-lagi kita menyaksikan bahwa tidak hanya kunjungan yang hangat antara persahabatan kedua negara ini, tampaknya sejumlah daerah di Indonesia juga dikunjungi. Salah satunya adalah Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dan kondisi terkini juga akan melihat bahwa ini merupakan bukan hanya simbolik saja, dan ini merupakan kerjasama antara Prancis dan juga Indonesia terkait pertahanan dan teknologi militer. Betul sekali, Dewi dan pemirsa, di mana kalau kita ketahui bahwasanya kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ini disambut meriah oleh 3.000 siswa yang memang mengibarkan bendera Indonesia dan juga bendera Prancis. Ini kita ketahui bahwasanya memang dari Emmanuel Macron mengungkapkan ini adalah momen penting untuk membuka peluang kerjasama strategis Indonesia dan juga Prancis di segala bidang pastinya. Benar sekali, banyak sekali bentuk tanda tangan kerjasama yang akan dilakukan. Dan untuk mengetahui bagaimana penilaian dari sudut pandang pengamat untuk melakukan kunjungan kerja dari Presiden Prancis saat ini, kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama Bang Igor Dirgantara selaku dari Direksi SPIN. Halo Bang Igor, Direksi Eksekutif SPIN. Halo Bang Igor, apa kabar Bang? Sehat? Baik, sehat.
Oke, syukur. Bang, kita mengetahui bersama bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan yang sangat luar biasa, Bang. Banyak sekali nota kesepahaman yang dilakukan, tanda tangan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dan bagaimana sih, Bang, melihat atau memaknai dari pertemuan kedua negara ini, Bang? Ya, saat ini politik luar negeri Indonesia itu di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ya, walaupun berkelanjutan ya dari presiden sebelumnya Pak Jokowi, tapi ada bedanya. Di masa pemerintahan Pak Jokowi itu politik luar negeri kita itu lebih bersifat feminim gitu ya, feminim. Jadi soft diplomasi itu diterapkan oleh Presiden Jokowi. Di masa pemerintahan Pak Prabowo ya, saya menganalisis bahwa politik luar negeri Indonesia itu lebih maskulin ya. Jadi dalam konteks ini Pak Prabowo itu ingin memaksimalkan dua aspek, satu politik ya, yang kemudian itu termaktub di dalam sila ketiga Pancasila, misalnya persatuan dan kesatuan Indonesia, itu bisa dikatakan bahwa sejak menjadi menhannya Pak Jokowi ya, Pak Prabowo itu sudah bisa mendudukkan Indonesia menjadi kekuatan militer nomor satu di ASEAN. Nah ini sangat penting ya, karena soko guru politik luar negeri Indonesia itu memang ASEAN begitu. Yang kedua tentu saja aspek ekonomi ya. Pak Prabowo selalu ya, misalnya kita bisa mencuplik dari bukunya Paradoks Indonesia itu negara kaya, tetapi kok miskin gitu ya rakyatnya. Oleh karena itu Pak Prabowo ini ingin memaksimalkan pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu ingin mensejahterakan rakyat Indonesia dan lain sebagainya lah ya, yang termaktub di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Nah, kunjungan Macron ke Indonesia itu tentu saja disambut hangat oleh Pak Prabowo ya, karena ini bisa misalnya menciptakan sebuah kerjasama investasi dan perdagangan bilateral ya. Dan yang kedua, Pak Prabowo juga menginginkan adanya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Uni Eropa, karena dengan demikian maka program-program Prabowo Gibran misalnya untuk meningkatkan gizi anak gitu ya, itu bisa terrealisasi jauh lebih cepat daripada yang dikampanyekan pada saat itu. Jadi itu dulu menurut saya. Baik, Bang Igor, terkait dengan kunjungan dari Presiden Prancis ini ke Indonesia, kita ketahui kerjasama yang turut disoroti adalah kerjasama di bidang pertahanan. Kita ketahui bahwasanya Prabowo mengungkapkan Indonesia siap untuk membeli pesawat tempur Rafael Prancis yang memang kita ketahui ini untuk menguatkan pertahanan di Indonesia. Dari Bang Igor sendiri sebagai pengamat melihatnya bagaimana? Apakah dampak ini kita membeli dari pesawat tempur Rafael Prancis ini baik untuk pertahanan Indonesia sendiri, Bang Igor? Ya, sangat baik ya apa yang dilakukan. Jadi gini, Presiden Prabowo itu ya, dia itu orang yang tahu manajerial. Jadi dia tahu problem solver. Bagaimana misalnya tadi saya katakan ya, bagaimana persatuan Indonesia, kesatuan ya, sesuai dengan sila ketiga dalam aspek politik itu bisa diterjemahkan dalam aspek yang konkret. Salah satunya itu adalah misalnya yang melakukan pembelian alutsista, dan itu sudah dimulai sejak dia jadi Menhan di masa sebelumnya ya, Presiden Jokowi. Itu sebabnya pada saat itu Indonesia menempatkan urutan pertama sebagai kekuatan militer yang terbaik di ASEAN gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, dalam konteks politik luar negeri Indonesia, Pak Prabowo itu dia akan selalu mengutamakan kepentingan nasional dari rakyat Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, soko guru politik luar negeri kita itu ASEAN. Nah, di dalam konteks ASEAN kita tahu ya bahwa kita itu sedang menghadapi masalah di Laut Cina Selatan. Ya, ada garis putus-putus yang diklaim oleh Cina itu misalnya masuk ke dalam wilayah negara mereka gitu, dan itu dan garis putus-putus itu sebenarnya mencaplok Pulau Natuna. Nah, jadi Indonesia juga harus meningkatkan kapabilitas militernya untuk bisa menjaga persatuan Indonesia itu ya, kesatuan, dan misalnya menjaga NKRI seutuhnya. Ya, kita tahu ya bahwa Presiden Prabowo itu berlatar belakang militer. Oleh karena itu, secara manajerial dia tahu gitu, problem solver. Dia tahu bagaimana memecahkan masalah untuk masalah keamanan NKRI. Yang kedua,
dia sebagai presiden, karena saya tadi sudah ungkapkan ya aspeknya maskulin dia ya ketimbang Presiden Jokowi sebelumnya yang feminim gitu ya. Jadi kalau saya pakai klasifikasi itu politik luar negeri Indonesia itu di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu lebih maskulin, lebih macho gitu ya, lebih tegas gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam aspek berikutnya kita bisa mendapati bahwa Presiden Prabowo itu dia punya skill untuk misalnya bagaimana bisa menjaga NKRI secara baik gitu ya, untuk misalnya menghadapi ya kalau di dalam mata kuliah kewiraan itu ancaman tantangan ya dari luar maupun dari dalam negeri ya. Nah, jadi Presiden Prabowo itu selain dia memiliki aspek problem solver, dia juga fungsional, jadi dia punya skill, jadi dia punya kemampuan untuk mengatasi apa sih yang menjadi masalah bangsa ini gitu ya. Itu dalam aspek politik, misalnya keamanan dan pertahanan, Hankam ya. Dalam aspek ekonomi juga demikian, Mbak. Jadi Pak Prabowo itu dia punya pemikiran yang jauh ke depan gitu ya. Misalnya bagaimana bisa mensukseskan program yang tadi saya bilang ya, makanan bergizi gratis. Oleh karena itu Pak Prabowo kita tahu ya juga melibatkan Danantara gitu ya, bekerja sama dengan Bank Prancis misalnya, lalu juga dihadiri juga oleh pengusaha-pengusaha Indonesia yang tergolong di dalam APindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia, misalnya kerjasama dengan Danone. Danone itu kita tahu ya bahwa ada minuman mineral ya, mineral itu segala macam, itu produk-produk Danone yang banyak beredar di Indonesia, termasuk biskuit dan lain sebagainya. Begitu juga kerjasama, nah itu yang tadi saya ungkap ya, bagaimana Badan Gizi Nasional juga terlibat ya dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Macron itu. Ya, jadi konteksnya ya untuk itu mensukseskan program makan bergizi gratis, karena itu program utama dari Prabowo Gibran ya, dan itu tidak bisa untuk tidak dilakukan. Kalau bisa malah dimaksimalkan lagi, lebih baik dari yang sudah dipraktekkan ya dalam 1-2 bulan terakhir ini, begitu. Berarti ini merupakan langkah awal yang baik untuk menerima beberapa untuk pertahanan lebih tepatnya ya, alutsista yang merupakan bentuk kerjasama di bagian pertahanan militer, Bang. Dan bagaimana kalau konteks terkait ekonomi yang saat ini kita melihat dan juga mengetahui bahwa kebijakan Trump ini sangat mempengaruhi beberapa negara dan salah satunya Indonesia. Dan kondisi terkini kita juga mengetahui, Bang, apakah langkah ini, bentuk kerjasama ini merupakan pencari pasar di Indonesia dari pihak negara Prancis untuk Indonesia, Bang? Ya setuju, ya pasti begitu. Prancis itu juga punya kepentingan nasional, ya paling dia menjual alutsista, Indonesia beli, lalu Indonesia juga begitu. Tadi kan saya sudah katakan ya, misalnya bagaimana perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Uni Eropa itu diungkapkan oleh Pak Prabowo agar Presiden Macron itu mempercepat gitu ya, membantulah begitu ya. Karena gini, kalau deal perdagangan bilateral itu kalau untuk Prancis itu kan bagian dari Uni Eropa, nggak bisa kemudian sembarangan begitu aja gitu ya, bilateral ya bilateral, tapi untuk tembus ke Uni Eropa itu harus melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif itu gitu ya, antara Indonesia dengan Uni Eropa, karena Prancis bagian dari Uni Eropa. Dan betul untuk memperluas pangsa pasar itu, Prancis juga menginginkan misalnya lebih berperan aktif di Indo-Pasifik gitu sebenarnya ya, karena Prancis itu bagian daripada Indo-Pasifik, dan kita tahu bahwa banyak dari negara-negara ASEAN itu yang juga terafiliasi karena pernah dijajah oleh Prancis, Indochina misalnya ya, Kamboja, Laos, Vietnam itu awalnya memang menjadi negara jajahan Prancis. Kalau Indonesia kan Belanda gitu ya. Nah sekarang juga Prancis itu dengan Indonesia ini harus misalnya bisa mengulang sukses sejak tahun 2017, Mbak ya. 2017 itu Hollande yang datang ke Indonesia kalau nggak salah ya. Itu cukup sukses itu ya. Ekonomi kita juga baik dan lain sebagainya. Dan setelah 2017 baru kali ini. Jadi ini tonggak sejarah nih. Pak Prabowo dia mampu dia memaksimalkan kapasitasnya sebagai presiden untuk misalnya membantu rakyat Indonesia melalui investasi, perdagangan dan lain sebagainya, agar misalnya Indonesia itu bisa ya memenuhi semua janji-janji kampanye
Presiden Prabowo. Dan kita positive thinking ya, karena dari survei terakhir itu kan 80% approval rating terhadap pemerintahan Prabowo itu yaitu 80% itu. Jadi ini cukup baik ya untuk misalnya melihat atau menatap ke depan bagaimana Pak Prabowo akan mampu merealisasikan janji-janji kampanyenya dengan melakukan banyak pertemuan-pertemuan dengan kepala negara gitu ya, melakukan strategic partnership gitu, dan misalnya sekaligus misalnya melihat bahwa aspek politik dan aspek ekonomi di Indonesia itu menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan gitu ya, dan sukses gitu di masa yang akan datang. Begitu Mbak. Baik, Bang Igor, tadi sempat Bang Igor mengatakan bahwasanya memang di bidang kerjasama di pertahanan dan juga ekonomi ini akan berdampak baik bagi kedua negara. Ya. Namun Bang Igor, apakah ini juga berdampak baik bagi ungkapan dari Prabowo Subianto yang mengatakan bahwasanya Indonesia siap melakukan diplomasi bersama negara Israel jika memang Palestina dinyatakan kemerdekaannya, dan bahkan dari Presiden Prancis mengatakan kesiapannya untuk mendukung Palestina juga. Bang Igor melihatnya bagaimana? Apakah ini dampaknya positif bagi kedua negara ini, Bang, di masa yang akan datang? Iya, positif, bagus tuh pertanyaannya tuh. Jadi begini ya, Prancis itu salah satu negara Uni Eropa yang justru mendukung Palestina. Jadi itu sejalan dengan apa yang diungkapkan atau dipidatokan berkali-kali oleh Presiden Prabowo ya. Tidak saja dengan melakukan bantuan kemanusiaan, mengirim bahan pangan dan lain sebagainya, tetapi juga dalam politik luar negerinya kita mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, Prancis itu salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, atau dia berusaha menjadi third way gitu ya, jalan ketiga dari Amerika yang terlalu sombong gitu ya, atau China yang terlalu agresif ya di kawasan Asia Tenggara. Itu sebabnya Prancis bisa memainkan kartu di Indo-Pasifik ya, dengan langkah-langkah yang strategis seperti mendukung kemerdekaan Palestina. Kita tahu ya bahwa Indonesia di ASEAN itu, Indonesia, Malaysia itu mayoritas beragama Islam dan mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk ya serangan-serangan Israel. Jadi salah satu poin yang bisa kita dapatkan dari kunjungan Macron ketika bertemu dengan Presiden Prabowo, bahkan Pak Prabowo sampai mengajak ya ke Macron itu tidak saja ke Borobudur, tapi jangan lupa ke markas ASEAN, sekretariat ASEAN itu di Jakarta tuh yang saya suka lewat itu, ya kan, di Jalan Sisingamangaraja kalau nggak salah. Itu membuktikan bahwa Indonesia itu memang menginginkan Prancis itu memainkan peran lebih aktif lagi gitu ya, mengingat sekarang ada perubahan geopolitik di mana Amerika Serikat ya dengan naiknya Trump menjadi presiden, menaikkan tarif dan lain sebagainya, itu membuat ketua ASEAN Malaysia aja kalau saya baca statement-statementnya itu bingung juga, karena Indonesia ini tidak karena ASEAN, maksud saya karena ASEAN itu tidak satu gitu dalam melakukan policy-nya, beda dengan Uni Eropa. Jadi masing-masing negara di Asia Tenggara ya, walaupun kita mengenal itu sebagai organisasi regionalisme gitu ya, tetapi untuk kebijakan luar negerinya satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda, tidak satu gitu. Beda dengan Uni Eropa gitu. Dia kalau misalnya menerapkan standar human right ya semuanya begitu gitu. Tapi kalau di ASEAN nggak begitu ya. Nah, Indonesia sebagai negara besar di ASEAN yang sekarang posisi pertahanan dan keamanannya itu nomor 1, dia juga bisa menggandeng Prancis dan bersama-sama misalnya menyelesaikan banyak hal gitu di kawasan Laut Cina Selatan misalnya ya, yang tadi saya bilang, lalu juga perdagangan, meningkatkan investasi gitu ya, untuk mensukseskan program makanan bergizi untuk anak ya dan ibu hamil, lalu juga misalnya menjadikan kawasan Asia Tenggara itu sebagai kawasan yang freedom of navigation gitu ya, jadi bebas ya itu untuk melawan Cina, karena Cina kan sudah mengeluarkan misalnya di buku putih nasionalnya itu kan Laut Cina Selatan itu diklaim oleh Cina, dan itu ada garis titik, ada garis putus-putus yang itu melewati Pulau Natuna, dan itu sebenarnya ya walaupun sekarang China tetap berinisiatif untuk melakukan dialog ya. Jadi Indonesia ini ya, kalau menurut saya di bawah pemerintahan Pak Prabowo yang tadi saya sudah bilang, aspek politik luar negerinya itu maskulin, dia pertama ya
dalam melakukan percakapan atau kunjungan ya atau menerima kedatangan kepala-kepala negara yang lain, dia akan menekankan confident building measure. Jadi apa ya, membangun rasa percaya diri buat bangsa Indonesia. Yang kedua, Pak Prabowo itu juga akan melakukan resolusi-resolusi ya, karena dia manajerial dan fungsional tadi ya, dia tahu bagaimana memecahkan masalah dan dia punya skill untuk memecahkan masalah itu. Berarti yang dia lakukan adalah conflict resolution. Jadi dia berusaha misalnya untuk menyelesaikan masalah Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina. Yang berikutnya adalah melakukan diplomasi preventif sebenarnya ya. Diplomasi preventif ini ya untuk misalnya Indonesia menggaungkan damai lah untuk misalnya perang di mana di Rusia dan Ukraina gitu ya, lalu bagaimana dia bisa melakukan constructive engagement, jadi pelibatan secara konstruktif misalnya untuk internal ASEAN sendiri ya, soal Myanmar dan lain sebagainya yang selalu sibuk dengan kudeta militer gitu ya. Sementara Barat kan selalu mendukung Aung San Suu Kyi tuh ya kan gitu, tokoh pro demokrasi, dan demokrasi di sana agak mandek kan gitu. Jadi itu tugas dari Pak Prabowo juga ya dengan Prancis untuk memainkan kartu lebih signifikan di Asia Tenggara, karena Indonesia adalah negara demokrasi nomor 4 terbesar ya di dunia setelah Amerika, ya lalu India dan lain sebagainya itu. Nah gitu Mbak. Baik, iya Bang Igor, luar biasa sekali penjelasannya, dan ada satu poin penting nih Bang, kalau kita menyaksikan sama-sama bahwa ada dalam kunjungan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ini memberikan penghargaan tertinggi oleh Presiden Prancis kepada Presiden Prabowo, yakni penghargaan Legion d'Honneur. Bagaimana Bang makna ini, melihat bahwa makna strategis di dalam ini, apakah ini merupakan pemberian ataupun pengakuan internasional terkait Indonesia dan juga kerjasama dengan Prancis, Bang? Iya, setuju saya. Jadi Macron ketika berkunjung ke Istana Merdeka kan dia nanya itu, ini kamu gitu. Jadi dia menunjuk potret dari Insinyur Soekarno itu gitu. Nah, Pak Prabowo menjelaskan, this is my first president. Jadi sebenarnya Macron itu sudah mensejajarkan Pak Prabowo itu dengan Soekarno ya, jadi legend itu sebenarnya Pak Prabowo itu kalau menurut saya ya, karena saya saya nggak percaya kalau Macron itu nggak tahu presiden pertama Indonesia yang sangat legend itu ya, Presiden Soekarno. Jadi dia menurut saya agak bergurau itu dengan mengatakan bahwa ketika dia menunjuk foto presiden-presiden yang terpampang di Istana Merdeka itu, dia menunjuk Soekarno itu sebagai is that you gitu ya, itu kamu gitu. Lalu Pak Prabowo menjelaskan this is my first president, itu artinya ya bisa dikatakan bahwa Pak Prabowo itu akan bisa sejajar lah dengan presiden pertama kita yang membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Begitu Mbak. Terima kasih Bang Igor Dirgantara atas waktunya, begitu luar biasa penjelasan bagaimana kita memaknai dari kunjungan Presiden Prancis ke Indonesia yang merupakan sahabat dari Indonesia saat ini, dan bentuk kerjasama banyak sekali yang telah kita lihat, tanda tangan begitu luar biasa yang mungkin merupakan kerjasama yang baik atau langkah awal untuk Indonesia. Terima kasih Bang Igor Dirgantara selaku Direktur Eksekutif SPIN atas waktunya. Selamat pagi Bang. Pagi. Ya pemirsa, kita ketahui dari pembahasan Bang Igor bahwasanya sosok Prabowo adalah sosok yang punya rasa percaya diri dalam membangun bangsa. Terutama kita ketahui bahwasanya kerjasama yang dilakukan Prabowo Subianto bersama Emmanuel Macron ini kita ketahui berbagai bidang, salah satunya pertahanan, ekonomi, bahkan juga budaya dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Emmanuel Macron. Kita berharap pastinya segala aspek bentuk kerjasama di berbagai negara ini dapat mewujudkan Indonesia yang baik ke depannya. Benar sekali Sally. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam.
Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi dan informasi kita lanjutkan kembali. Lebih dari 204.000 visa jemaah haji reguler telah diproses untuk operasional haji 1446 Hijriah 2025 Masehi, melebihi kuota karena adanya pergantian jemaah yang batal berangkat. Dan dari Kementerian Agama berharap tidak ada lagi pembatalan agar serapan kuota haji tahun ini dapat maksimal. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Jain menyampaikan bahwa lebih dari 204.000 visa jemaah haji reguler telah diproses untuk operasional haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Hingga 28 Mei 2025 tercatat 204.770 visa telah diproses, melampaui kuota reguler sebesar 203.320 karena adanya penggantian visa dari jemaah yang batal berangkat. Hal ini dilakukan agar serapan kuota haji tetap optimal mengingat panjangnya masa tunggu calon jemaah. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari Kementerian Agama, Dirjen PHU, hingga jajaran Kemenak di daerah. Saat ini sebanyak 203.279 visa telah terbit dan 41 lainnya masih dalam proses, sehingga total sesuai kuota reguler. Sementara itu sebanyak 1.450 visa terbit dibatalkan karena jemaah tidak jadi berangkat karena berbagai alasan. Kepada Menteri Agama, pemerintah, Profesor Kian Nasruddin Umar, BP Haji, semua teman, kemudian juga Pak Dirjen PHU, Profesor Himan Latif, yang setiap hari, day to day, sampai subuh kita rapat untuk semua mendelivery urusan-urusan yang terkait dengan haji. Muhammad Jain berharap tidak ada lagi pembatalan keberangkatan setelah visa terbit, karena proses penggantian tidak bisa dilakukan lagi setelah penutupan. Proses keberangkatan jemaah haji reguler dijadwalkan berlangsung hingga 31 Mei 2025. Ia menegaskan pentingnya memaksimalkan serapan kuota agar hak para jemaah yang telah lama menunggu bisa terpenuhi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita masuk dalam peristiwa berikut ini pemirsa. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi serta rekaman kamera CCTV terkait tewasnya seorang asisten manajer di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gambir, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan sementara pemirsa, polisi memastikan jika korban tewas akibat bunuh diri dengan cara melompat dari rooftop barat gedung tipikal Bank Indonesia. Seorang pegawai Bank Indonesia ditemukan tewas mengenaskan di pelataran Kompleks Perkantoran BI di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Senin pagi kemarin. Korban diketahui berinisial Rang berusia 23 tahun yang menjabat sebagai asisten manajer sejak Januari 2025. Guna mengungkap penyebab kematian korban, petugas gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Gambir telah melakukan olah TKP dan melakukan visum luar terhadap jasad korban. Polisi juga telah memeriksa rekaman kamera CCTV serta meminta keterangan dari 5 orang saksi yang ada di lokasi kejadian. Berdasarkan analisa CCTV dan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa korban tiba di gedung BI sekitar pukul 5:48 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung menaiki lift gedung tipikal menuju lantai 15. Dan pada pukul 6:07 waktu Indonesia bagian Barat, korban melompat dari rooftop barat gedung tipikal Bank Indonesia. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi memastikan jika korban tewas akibat bunuh diri dengan cara melompat dari rooftop barat gedung tipikal Bank Indonesia. Korban tewas dengan luka parah pada bagian kepala, patah tulang leher, patah tulang belikat kanan, selangkangan kiri, anggota gerak atas kanan, serta kedua anggota gerak bawah. Terkait dengan mayat dugaan bunuh diri TKP di Bank Indonesia, unit reskrim Polsek Gambir dan juga tim identifikasi Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan kegiatan penyelidikan dan olah TKP
yang mana hasil dari kegiatan penyelidikan ini sudah dilakukan interogasi sebanyak 5 orang petugas dari BI, dan tim juga sudah melakukan olah TKP dan juga termasuk mengamankan rekaman CCTV. Patut diduga korban bunuh diri. Dari hasil pemeriksaan visum luar terhadap korban inisial RAN umur 23 tahun, itu kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki tersebut, golongan darah B ditemukan patah tulang kepala, selangkah kemudian belikat kanan, selangkangan kiri, anggota gerak atas kanan, dan kedua anggota gerak bawah. Luka-luka terbuka pada wajah, yang mana kesimpulan ini sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Dalam artian, kalau kita mau mengetahui penyebab kematiannya itu harus kita lakukan otopsi. Meski begitu, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap motif korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas gedung. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana job fair yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam program Bekasi Pasti Kerja menelan kekecewaan para pencari kerja. Hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak perusahaan. Pencari kerja menyangkakan job fair yang diselenggarakan tidak sesuai harapan, bahkan terjadi kericuhan. Sejumlah pencari kerja dari ribuan orang yang datang di job fair yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bekasi dalam program Bekasi Pasti Kerja di Gedung Presiden University Convention Center Cikarang Utara, Jawa Barat menelan kekecewaan. Hingga saat ini para pencari kerja belum dapat kepastian dari pihak perusahaan meski sudah melakukan pengisian data lamaran kerja di sejumlah perusahaan. Menurut salah satu pencari kerja, dirinya penuh perjuangan agar bisa melamar kerja di ajang job fair. Namun semua itu di luar prediksi di lokasi justru puluhan ribu para pencari kerja yang hadir hingga terjadi kericuhan. Selain berdasarkan aksi saling dorong tidak terhindarkan saat masuk ke dalam gedung, bahkan banyak pencari kerja yang pingsan. Usai berhasil memindai kode QR yang berada di stand perusahaan dengan susah payah, para pencari kerja malah hingga saat ini belum mendapatkan kepastian terkait penerimaan kerja hingga menelan kekecewaan dan merasa dirugikan dengan kegiatan job fair tersebut. Kurangnya persiapan dari panitia penyelenggara job fair membuat ajang pencari kerja terlihat berantakan. Niatnya ke sana kan saya mau ngelamar, karena ada program Bekasi Pasti Kerja. Nah, saya kan udah 2 bulan nganggur nih. Kebetulan saya ada program kayak gitu, saya ikut. Saya kirain bakal langsung interview kan, tahu-taunya di sana suruh nge-scan doang, udah gitu rusuh-rusuhan lagi. Tapi udah ngantri itu, sempat ngantri juga? Sempat ngantri saya, sampai ke depan-depan, desek-desekan, sampai pada dorong-dorong apa, ada yang pingsan juga. Saya datang lah, siapa tahu kan dari milik saya gitu, kan rezeki saya. Nah ternyata pas nyampe dalam gimana tadi? Pas nyampe dalam malah awal-awalnya sih tenang-tenang aja Pak, kayak ngantri-ngantri biasa gitu kan. Tapi dari awal aja penjaganya udah nggak ada gitu, masuk tanpa diatur gitu Pak. Awalnya mah santai aja Pak, cuma nyampe sono kan dari pagi 6:30. Pas sudah nyampe sono perundingan rame banget Pak. Nah macet kan antrian. Udah nyampe gedung, ternyata disuruhnya cuma scan doang Pak. Tapi scan itu bisa diakses nggak? Kagak, ada yang bisa Kak. Nah pas dia itu abang scannya dari PT-PT mana aja tuh Bang? Ada PT Matel, ada Epson, sama Kayaba, Hitachi banyak Pak. Bang, kan itu udah scan barcode ya. Nah, bagaimana sih untuk saat ini? Apakah bisa ada panggilan atau gimana sih? Belum ada. Nah, di situ juga saya ngerasa kecewanya. Udah nyampe sono, disuruhnya cuma scan doang. Menurut PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nur Hidayah, proses penerimaan melalui digital nantinya data yang masuk ke perusahaan akan diverifikasi dan seleksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terkait kericuhan di job fair di luar prediksi banyaknya pelamar kerja hingga tidak terkendali. Dasarnya gini, ini offline itu pertemuannya, tapi pelamarannya tetap memakai sistem digitalisasi. Karena perusahaan sekarang hampir tidak ada yang menerima lagi ya lamaran yang
amplop Fisiknya coklat. lamaran Iya, itu, ya. Sebelumnya, pada Selasa pagi, puluhan ribu pencari kerja memadati job fair yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bekasi. Aksi saling dorong tidak terhindarkan hingga terjadi kericuhan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Wah, kalau kita melihat kondisi seperti ini sangat disayangkan sekali. Lagi-lagi kita sangat membutuhkan memang manajemen yang baik, apalagi ini menyangkut tentang pekerjaan orang dan juga data yang mereka bawa ke tempat atau lamaran yang akan mereka tuju kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sana ya. Betul, karena memang kalau kita ketahui dari Kementerian Pekerjaan ataupun Ketenagakerjaan ini menyelenggarakan job fair di mana memang nantinya masyarakat ini dapat melamar pekerjaan baru. Karena kalau kita ketahui angka pengangguran di Indonesia ini cukup tinggi, ini merupakan bukti nyata pemerintah turun atas mengatasi terkait dengan pengangguran yang ada di Indonesia. Memang kita ketahui dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer telah melakukan berbagai sidak terkait dengan penahanan ijazah di berbagai perusahaan. Ini menjadi langkah nyata di mana banyak sekali ternyata pekerja yang memang tertahan Dewi ijazahnya. Dan ini menjadi bukti nyata bahwasanya memang dari Menteri Ketenagakerjaan maupun dari Wakil Ketenagakerjaan ini bergerak cepat untuk menuntaskan berbagai pengangguran yang ada di Indonesia, salah satunya dengan menyelenggarakan Job Fair 2025. Kita mengharapkan bahwa Job Fair ini nanti akan berjalan dengan baik lagi, dengan manajemen yang lebih baik lagi, karena kita mengharapkan bahwa ini masyarakat Indonesia dapat penghargaan ataupun dapat relasi yang cukup baik untuk kepada perusahaan-perusahaan ya Sally ya. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Puluhan bangunan liar milik para pedagang kaki lima yang berdiri di bantaran Kali Baru, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, ini ditertibkan petugas Satpol PP. Dalam penertiban tersebut pemirsa sempat terjadi adu mulut antara PKL dan juga petugas akibat tidak terima lapaknya dirobohkan oleh alat berat. Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan penataan di sepanjang jalur perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Depok di Jalan Raya Jakarta Bogor, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebanyak 89 bangunan liar yang dijadikan lapak berjualan hingga warung remang-remang dihancurkan oleh petugas menggunakan alat berat. Saat melakukan penertiban bangunan liar tersebut, salah seorang pemilik bangunan sempat tersulut emosi hingga terjadi adu mulut dengan petugas. Meski terjadi penolakan, penertiban bangunan liar pun dilakukan oleh petugas. Masyarakat untuk melakukan monitor pada hari ini ada beberapa yang memang mereka tidak melakukan dan tidak diingatkan kami dari satuan komisi ada yang dibantu oleh satu unit Beko dari DPR melakukan penertiban. Setelah dilakukan penertiban, para pedagang pun membersihkan puing-puing bangunan dan membawanya. Rencananya, usai dilakukan penertiban, kawasan sepanjang Kali Baru akan dilakukan penghijauan hingga mengembalikan fungsi kali agar tidak adanya sampah di aliran Kali Baru yang berasal dari para PKL. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, jadi biang keladi kemacetan puncak, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor melakukan penertiban terhadap puluhan PKL yang berada di kawasan puncak. Dan juga para PKL ini berusaha mengelabui petugas dengan menyimpan barang dagang milik para PKL di semak-semak perkebunan teh yang berada di jalur kawasan puncak Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan penertiban kepada para PKL yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, salah satunya di jalur kawasan puncak Kabupaten Bogor. Sejak Kamis siang, Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan penertiban terhadap puluhan PKL di ruas jalur kawasan puncak hingga perbatasan Kabupaten Cianjur. Saat akan dilakukan penertiban, para pedagang ini berusaha menyembunyikan barang dagangan di semak-semak perkebunan teh agar tidak diangkut oleh petugas. Namun petugas pun menyisir perkebunan teh dan langsung mengangkut material barang milik para PKL seperti gerobak, meja, hingga bangku. Ya memang ada beberapa pedagang yang protes, namun kita berikan satu pengertian lah, pemahaman dan tindakan tentang kawasan puncak itu harus steril. Jadi kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak memberikan ruang kepada para PKL untuk berjualan di sepanjang jalur puncak. Kami sudah menyediakan rest area Gunung Mas.
Gitu, Pak. Keberadaan PKL di kawasan Puncak Bogor ini memang kerap dilakukan penertiban oleh petugas. Aksi kucing-kucingan pun kerap dilakukan sejumlah pedagang saat mengetahui petugas datang. Rencananya sepanjang jalur perkebunan teh di jalur kawasan Puncak akan dilakukan pemagaran agar para PKL ini tidak dapat berjualan baik di jalur kawasan Puncak maupun area perkebunan teh. Selain membahayakan berjualan di badan jalan, keberadaan para PKL di kawasan Puncak ini pun menjadi biang keladi kemacetan yang kerap terjadi di jalur Puncak. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Libur panjang Hari Kenaikan Yesus Kristus memang menjadi momen yang tepat untuk masyarakat Indonesia menikmati liburan tersebut bersama-sama anak saudara, keluarga, bahkan teman. Kita ketahui bahwasanya memang Puncak Bogor, Jawa Barat ini menjadi destinasi wisata yang cukup menarik bagi masyarakat. Kita ketahui setiap momen pasti selalu didatangi walaupun kita ketahui kemacetan cukup panjang dan ini menjadi aksi dari Satpol PP yang menertibkan PKL agar tidak menyebabkan kemacetan yang panjang. Karena kalau kita ketahui, Dewi dan pemirsa, dari pemerintahan Bogor memang sebelumnya setelah menertibkan PKL, namun ada lagi oknum-oknum yang nakal melakukan penjualan di pinggir jalan. Benar sekali, lagi-lagi ini langkah yang sangat-sangat menjadi perhatian pemerintah lagi-lagi karena ini merupakan jadi kemacetan yang panjang terjadi di sekitar daerah Puncak dan kita mengetahui bahwa oknum-oknum PKL ini mengelabui dari para petugas Satpol PP dan akhirnya tertangkap juga. Dan ini menjadi pelajaran lagi, jangan mencoba mengelabui para petugas lebih tepatnya ya Sally. Atau mungkin masyarakat tak hanya di Bogor saja mempunyai destinasi wisata yang baik, bahkan Jakarta pun banyak sekali wisata yang wajib masyarakat kunjungi saat libur momen di Hari Kenaikan Yesus Kristus. Benar sekali Sally. Dan pemirsa, informasi menarik yang akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, kami hadir kembali menemani Anda dan kita lanjutkan informasi berikut ini. Jakarta hadirkan bus sekolah khusus penyandang disabilitas yang memudahkan para pelajar difabel pergi dan pulang sekolah. Bus sekolah difabel yang terdiri dari 7 penumpang kursi roda, 10 tempat duduk, dan juga 19 penumpang berdiri. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @DKI Jakarta, bus sekolah khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan teknologi hidrolik untuk memudahkan proses naik dan turun pengguna kursi roda. Selain itu, ada juga petugas Dinas Perhubungan yang sigap membantu selama perjalanan. Para petugas sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pelajar difabel. Ada pula lantai taktil atau guiding block yang berguna sebagai panduan berjalan bagi para pelajar tunanetra. Saat ini bus sekolah khusus penyandang disabilitas melayani 5 rute, yaitu Rorotan Marunda yang melewati SLB Negeri 8, Pelumpang Kemayoran yang melewati SLB Negeri 9, Kalideres YPAC Jakarta, Lubang Buaya YPAC Jakarta, dan Muara Baru YPAC Jakarta. 5 rute dipilih berdasarkan lokasi SLB dan jumlah siswa yang membutuhkan akses transportasi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, periode libur panjang ini Polres Bogor, Jawa Barat menerapkan sistem GAGE atau ganjil genap guna mengurai kemacetan di kawasan Jalan Raya Bogor, Puncak, Jawa Barat. Sejumlah skenario lainnya pun akan diterapkan mulai dari sistem one way atau satu arah hingga kontraflow. Dan untuk melihat bagaimana situasi terkini di Jalan Raya Puncak Bogor saat ini, sudah ada rekan kami Max Munte dan juru kamera Azizul Hakim yang melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Jawa Barat. Ya Max, silakan dengan laporan Anda. Terkait dengan bagaimana situasi yang ada di Simpang Gadok kawasan Puncak Jawa Barat sendiri ini, memang sejak pagi tadi peningkatan volume kendaraan ini sudah mulai terlihat ataupun sudah mulai adanya kepadatan yang cukup terjadi tadi sejak pagi tadi pukul 8 pagi hingga siang ini seperti itu, di mana memang untuk terkait hingga saat ini total volume kendaraan yang sudah diproyeksikan ataupun yang sudah dihitung oleh kepolisian setempat dari Simpang Gadok ini memang sudah mencapai angka 8.000 total volume kendaraan, baik kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan memang mengingat
untuk volume kendaraan setiap jamnya ataupun ke depannya akan terus bertambah. Memang untuk pada pukul 6 sore hari ini memang dari Polres Bogor sendiri memproyeksikan total ada sekitar 60.000 bahkan lebih volume kendaraan yang akan terjadi ataupun yang akan melalui dari kawasan Simpang Gadok ini menuju ke atas atau tepatnya ke atas puncak Bogor, Jawa Barat sendiri ini memang. Dan untuk periode libur panjang sejak hari ini, hari Kamis hingga nanti hari Minggu ini memang personil yang diturunkan oleh Polres Bogor sendiri memang telah mengerahkan sebanyak sekitar kurang lebih 180 jumlah personil yang terbagi atas personil dari Dinas Perhubungan, Samapta Polres dan juga dari Polres Bogor sendiri. Dan memang untuk puncak arus menuju atas ini memang diproyeksikan akan terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu, di mana mengingat memang situasi terkini ataupun situasi yang terjadi pada periode libur panjang ini terjadi sejak hari ini. Festi dan juga pemirsa, memang jika kami dapat menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi terkini yang ada di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat ini sendiri, peningkatan yang cukup terjadi baik kendaraan roda 2, roda 4 yang melalui dari arah Jakarta menuju arah Puncak Bogor, tepatnya di atas seperti di layar kaca Anda yang sedang Anda saksikan. Ini Festi, memang untuk kepadatan ini memang terjadi karena menuju ataupun jalur menuju atas ini memang diperkecil atau tepatnya dipersempit, memang mengingat untuk mengurai kepadatan kendaraan-kendaraan yang menuju ke atas puncak Bogor, Jawa Barat sendiri. Dan ketika memang penyempitan jalan yang dilakukan oleh kepolisian setempat ini memang mengakibatkan penumpukan jumlah kendaraan yang hendak menuju ke arah puncak ini memang mulai terjadi kepadatan ataupun kemacetan lebih tepatnya ini sejak dari exit gerbang tol Ciawi menuju ke arah puncak Bogor, Jawa Barat sendiri pemirsa. Dan juga Festi, memang untuk kendaraan-kendaraan yang ada ataupun yang melintasi dari kawasan Simpang Gadok ini didominasi oleh kendaraan roda 4 dan akan terus bertambah seiring dengan jam ataupun mengingat memang hari Kamis dan hari Jumat ini memang merupakan waktu yang tepat ataupun waktu yang pas bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat yang ada di daerah Bogor saja, namun dari masyarakat yang arah dari Jakarta, Bekasi, Tangerang menuju ke arah puncak Bogor sendiri ini memang sudah berjalan ataupun sudah melakukan perjalanan libur panjang itu sejak hari ini pemirsa. Dan memang untuk puncak arus balik ini memang dari kepolisian setempat belum dapat memastikan secara rinci apakah memang akan terjadi di hari Minggu di pukul berapa. Namun yang pasti untuk puncak arus yang mau ke arah puncak ataupun mau pulang dari arah puncak ini memang diproyeksikan itu lebih detail akan terjadi pada hari Sabtu dan juga hari Minggu, mengingat memang untuk jamnya ini situasional begitu. Dan tadi juga kami menyebutkan memang bahwa untuk sistem yang ada di sini memang tadi ada sistem ganjil genap, namun untuk sistem ganjil genap ini melihat situasional ataupun melihat situasi volume kendaraan yang ada memang karena selain ada ganjil genap sistem yang dilakukan oleh kepolisian setempat, ini memang adanya sistem one way ataupun satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah puncak yang tadi hari ini memang berlangsung pada pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Dan pada siang ini memang masih diberlakukan jalur dua arah dari Jakarta ke puncak dan puncak ke arah Jakarta. Ini mengingat memang volume kendaraan yang belum terlalu mendominasi atau belum terlalu menunjukkan peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan berikut tadi laporan yang kami sampaikan dari Simpang Gadok. Sementara itu pemirsa, momen libur panjang di Hari Besar Nasional Kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada hari Kamis dan juga bersambung pada cuti bersama hingga libur akhir pekan ini membuat sejumlah penumpang kereta api jarak jauh mengalami peningkatan hingga mencapai 56% pada hari Rabu. Dan dari PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 116.000 tiket kereta api jarak jauh telah terjual selama periode long weekend 27 hingga 31 Mei 2025. Jumlah penumpang kereta api jarak jauh pada momen libur panjang Hari Besar Nasional Kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada hari Kamis esok dan bersenambung pada cuti bersama hingga libur akhir pekan mengalami peningkatan pada hari Rabu ini.
Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, jumlah penumpang yang berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta menuju sejumlah kota di Pulau Jawa pada hari ini mencapai lebih dari 36.000 penumpang atau meningkat sebesar 56%. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 116.000 tiket kereta api jarak jauh telah terjual selama periode long weekend 27 hingga 31 Mei 2025. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko menyebut untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihaknya telah menambah sebanyak 5 perjalanan kereta, meliputi kereta api relasi favorit seperti Gambir ke Surabaya, Gambir ke Malang, serta Pasar Senen ke Solo. Hari besar nasional kenaikan inflasi, kemudian cuti bersama, dan libur akhir pekan pada Mei 2025. PT KAI Daob 1 Jakarta menambah sebanyak 5 perjalanan kereta api jarak jauh untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut. Penambahan ini meliputi kereta api relasi favorit seperti Gambir ke Surabaya, Gambir ke Malang, hingga Pasar Senen ke Solo. Operasional kereta api tambahan akan berlangsung pada tanggal 27 Mei hingga 31 Mei 2025. Agar perjalanan libur mereka berjalan lancar, para pelanggan dihimbau untuk mengecek kembali tiket yang dimiliki, serta memeriksa kesesuaian tanggal, jadwal, maupun nama kereta api. Dari Jakarta, Dio Malaus, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, sedikitnya 100.000 pengunjung wisatawan akan padati Taman Marga Satwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selama libur panjang pekan ini. Dan puncak kepadatan pengunjung diprediksi berlangsung pada hari Minggu nanti. Sejumlah lokasi wisata di Jakarta bakal terus dipadati warga ibu kota dan sekitarnya sepanjang momen long weekend atau liburan panjang dalam rangka memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih pekan ini. Salah satunya tentunya Taman Marga Satwa Ragunan yang berada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lokasi yang strategis, harga tiket yang murah, serta aneka satwa yang bisa dilihat secara langsung menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang. Karena setiap ke Ragunan itu kan kita nggak bisa ngeliling semua ya Pak. Nah makanya balik lagi lihat yang belum pernah dilihat. Apa nih yang sekarang paling pengen dilihat? Ini tujuannya kita lagi mau lihat gajah sama jerapah. Ada juga masyarakat Kristiani yang sengaja datang rombongan merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih dengan memanfaatkan area hijau Taman Marga Satwa Ragunan untuk beribadah bersama. Menurut Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Bambang Wahyudi, selama libur panjang diprediksi sedikitnya 100.000 pengunjung bakal padati kawasan wisata fauna terbesar di Jakarta. Dalam 4 hari ya? Yes. 4 hari itu kalau prediksi kami sekitar 100.000, bisa lebih ya, tapi minimal nanti 100.000. Puncaknya kapan itu Pak? Kemungkinan di hari Minggu ya Mbak ya. Nah. Kalau dari jumlah sekarang ini udah terlihat ada kenaikan dari libur-libur long weekend sebelumnya nggak sih? Sudah ya, ini udah kalau kita lihat sementara aja jam 11 sudah 18.000. Ini kalau kita prediksikan sampai dengan tutup loket nanti bisa sampai 30.000 atau lebih ya. Dengan cuaca yang cukup bagus seperti ini, kemungkinan pengunjung akan terus berdatangan ya. Pihak pengelola pun mengimbau agar seluruh pengunjung agar selalu mengawasi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia agar tidak terpisah dari rombongan. Barang bawaan dari para pengunjung juga agar disimpan di tempat yang aman. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Tentu Dewi dan pemirsa, libur panjang memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan di hari kemarin. Ini memang menjadi momen yang paling bahagia dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Mengingat kalau kita ketahui libur panjang selama 4 hari ini dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk berlibur bersama sanak saudara, teman-teman dan juga keluarga. Kita ketahui banyak sekali tempat wisata, tak hanya di luar Jakarta, namun di Jakarta juga cukup banyak, Dewi. Salah satunya yaitu Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta, yang memang kita ketahui ini adalah tempat wisata yang memang menjadi ikonik dalam liburan di masyarakat Indonesia. Setuju sekali, Sally. Lagi-lagi kalau kita menyaksikan bahwa 4 hari berlibur ini memang menjadi primadona untuk para pengunjung menikmati liburan, berkreasi dengan keluarga, dan juga ada yang datang ke Jakarta maupun yang akan berangkat dari Jakarta. Ini tidak luput dari pandangan dari masyarakat untuk dapat menikmati liburan tepatnya. Dan kita juga mengetahui nih Sally, memang untuk tempat yang strategis seperti Taman Marga Satwa yang seperti Sally jelasin ini selain harganya murah dan juga dapat menikmati suasana yang sejuk dengan banyaknya hewan dan juga banyak pelajaran yang mungkin kita dapatkan ya dalam liburan kali ini. Betul, dan untuk membahasnya bagaimana situasi di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta, kita sudah terhubung bersama Kepala Humas
dari Taman Marga Satwa Ragunan, yaitu ada Bapak Wahyudi Bambang. Halo, selamat pagi Pak Wahyu. Apa kabar nih Pak? Ya, selamat pagi Mbak Dewi dan rekan-rekan studio yang saya banggakan. Selamat pagi. Ini merupakan libur panjang di Taman Marga Satwa Ragunan. Tentu saja kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengunjung yang hadir dari kemarin dan nanti akan berlangsung selama 4 hari ya. Ya, silakan Mbak. Iya, Pak Wahyudi, bagaimana situasi terkini sih Pak? Ini merupakan hari kedua di hari Jumat ini, masih banyak pengunjung yang datang. Katanya kalau kita melihat bahwa di media sosial ini dari pagi sudah datang ke lokasi nih Pak. Dan bagaimana Pak kondisi terkini? Apakah sudah ada lonjakan pengunjung yang signifikan Pak saat ini? Ya, kemarin tercatat ada 31.000 lebih ya pengunjung yang masuk ke Taman Marga Ragunan, dan untuk pagi hari ini sudah tercatat sekitar 3.000 pada posisi jam 8 pagi ya. Dan tentu saja kami sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah strategis ya untuk menyapa para pengunjung dan memberikan pelayanan yang terbaik ya. Persiapan yang kita lakukan adalah antara lain parkir kendaraan, yang tentu saja ini menjadi hal yang luar biasa ketika kendaraan yang datang ini di long weekend selalu antri panjang ya. Kita sudah siapkan beberapa sekitar 20 kantong parkir di dalam area untuk menampung banyaknya kendaraan yang akan masuk ke dalam area. Selain itu juga kami juga bekerja sama dengan aparat terkait dalam hal ini kepolisian dan juga unsur dari TNI. Ini untuk memberikan rasa aman bagi para pengunjung yang akan datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Demikian Mbak Dewi. Silakan. Terkait dengan tiket yang disediakan oleh Ragunan sendiri, apakah memang dibatasi atau bagaimana Pak? Karena kita lihat tadi Pak Wahyudi sudah menyebutkan bahwasanya di hari kemarin lonjakan terjadi sekitar 31.000 pengunjung, Pak Wahyu. Ya, sebenarnya untuk tiket tidak ada masalah ya, karena kita menggunakan sistem elektrik tiket ini ya. Satu tiket itu bisa untuk menampung atau digunakan untuk banyak orang atau multi person ya. Jadi kita menggunakan kartu J-Card, kemudian pengunjung yang tidak ingin repot juga diperbolehkan membeli tiket secara online karena sudah ada aplikasi namanya adalah Taman Marga Satwa Ragunan yang bisa diunduh melalui Play Store di HP Android masing-masing ya. Dan itu bisa pesan 1 hari sebelum berkunjung untuk berkunjung di Taman Marga Satwa Ragunan. Selain itu juga kita juga memberikan atraksi yang bersifat edukatif, misalnya feeding time kepada satwa di jam-jam tertentu dan juga disambung dengan keeper stop ya. Keeper stop ini adalah semacam edukasi yang disampaikan oleh para perawat satwa, misalnya ada perawat gorila, perawat gajah, perawat burung pelikan dan jerapah. Mereka di jam-jam tertentu akan memberikan edukasi secara langsung kepada pengunjung. Ini tentu saja merupakan atraksi yang sangat menarik dan edukatif bagi para wisatawan. Demikian Mbak. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari di tempat liburan di Taman Ragunan Marga Satwa ini. Dan Pak, kalau kita mengetahui bahwa tadi Bapak sempat menyatakan bahwa ada kolaborasi kerjasama dengan pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan untuk mengamankan rekayasa lalu lintas yang ada di taman saat ini. Dan apakah nanti akan ada antisipasi lain Pak dari pihak dari Taman Marga Satwa saat ini Pak? Untuk lonjakan di akhir minggu ini? Ya, seperti yang sudah berjalan, biasanya Bapak Polisi atau Polri akan melakukan langkah-langkah antisipasi, misalnya terjadi lonjakan kepadatan lalu lintas, itu pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan oleh Bapak Polisi lalu lintas ya. Dari pintu utara akan dialihkan ke pintu barat, karena kita mempunyai 2 pintu masuk, sehingga kendaraan tidak numpuk di satu pintu saja, karena sebagian besar masyarakat atau warga taunya pintu Ragunan itu hanya utara saja, padahal kita bisa alihkan ke pintu barat dan tentu saja ini untuk membagi kepadatan arus lalu lintas di jalan raya. Ya, itu langkah-langkah antisipasi. Kemudian juga himbauan kami kepada para pengunjung, tentu saja pengunjung yang membawa keluarga, anak kecil, ya kami himbau untuk selalu memperhatikan keberadaan anak-anaknya agar tidak terpisah dari anggota keluarganya. Dan selain anak-anak kecil juga yang rentan terpisah biasanya adalah para lansia atau orang tua. Kemudian satu hal lagi, anggota keluarga yang mungkin berkebutuhan khusus ya, ini juga mohon untuk diperhatikan. Selain itu juga kami menghimbau untuk pengunjung yang
membawa barang-barang berharga untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, sebaiknya tidak menggunakan perhiasan-perhiasan mencolok ataupun ketika berada di keramaian jangan berdesak-desakan karena ini bisa mengundang kerawanan. Demikian. Dan memang kita ketahui Dewi tadi seperti penjelasan dari Pak Wahyu banyak sekali lonjakan yang terjadi pada Taman Marga Satwa Ragunan di mana di hari kemarin ada 31.000 bahkan juga dari antrian kendaraan bermotor maupun mobil ini cukup panjang yang mengantri ingin masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Dan Pak Wahyu terkait dengan upaya kebersihan dan juga fasilitas umum lainnya apakah memang dari pihak Taman Marga Satwa Ragunan sendiri ini ada penambahan sendiri karena kita ketahui mengingat banyaknya sekali lonjakan yang terjadi bahkan ini sampai minggu nantinya ada lonjakan. Bagaimana Pak Wahyu? Ya, tentu saja untuk masalah kebersihan kami mengoptimalkan petugas yang ada ya. Pembersihan dilakukan minimal 5 kali sehari selama jam operasional Taman Marga Satwa Ragunan. Artinya ini bisa lebih dari 5 kali ya. Terus yang kedua kami juga mengajak peran serta seluruh pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan karena sudah kami sediakan tempat sampah yang cukup banyak di areal ini dan kami mengharapkan partisipasi para pengunjung untuk peduli menjaga kebersihan Taman Marga Satwa Ragunan agar selalu terjaga kenyamanannya. Ya, saya kira itu aja. Nah, kalau kita sudah membahas terkait dengan lonjakan yang cukup padat, ini banyak sekali kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan dan apalagi ini pihak kebersihan yang sudah ditambahkan lagi dan ini merupakan rangkaian yang akan disiapkan oleh pihak Taman Marga Satwa. Namun Bang Wahyu ini melihat kondisi terkini Bang, apa saja sih yang kendala baik dari cuaca yang mungkin kurang baik di lokasi untuk kenyamanan dari para pengunjung ini? Apakah ada antisipasi juga nih Bang dari para petugas yang ada di Taman Marga Satwa untuk kenyamanan pengunjung? Baik, untuk masalah cuaca memang tidak bisa kita prediksikan, tapi untuk hari pertama kemarin Ragunan cukup cerah ya, sehingga wisatawan cukup nyaman dan untuk hari-hari selanjutnya 3 hari ke depan ini kita harapkan juga tetap kondusif untuk cuaca dan untuk antisipasi ketika cuaca misalnya tiba-tiba hujan turun ya, kami akan menurunkan petugas-petugas untuk mengantarkan pengunjung, terutama pengunjung yang membawa putra-putri agar bisa menuju ke tempat parkir yang tersedia ya. Kita mempunyai bis keliling, bis yang diberikan untuk pelayanan pengunjung secara cuma-cuma untuk mengantarkan pengunjung mungkin yang terjebak hujan ataupun kendaraan operasional untuk mengantarkan para wisatawan yang terjebak hujan di tempat-tempat tertentu ya. Dan ini akan kita maksimalkan ketika hujan turun ya. Terus kemudian juga kami sediakan pula tempat-tempat berteduh yang cukup banyak, terutama di jalur utama itu ada shelter yang cukup panjang dari pintu utara sampai dengan pusat primata Sunusep, panjangnya sekitar 3 km. Nah ini sangat bermanfaat ketika hujan turun bagi para pengunjung. Namun demikian kami juga mengharapkan kepada pengunjung untuk tetap membawa fasilitas-fasilitas hujan sendiri ya, misalnya membawa payung ataupun jas hujan di saat berwisata di Taman Marga Satwa Ragunan. Demikian. Baik, Pak Wahyu, kita ketahui bahwasanya memang Taman Marga Satwa Ragunan ini selalu didominasi oleh masyarakat untuk berliburan, terutama bagi anak-anak. Kita ketahui Pak, pengunjung dari luar Jakarta maupun dalam Jakarta sudah cukup banyak. Mungkin dari Pak Wahyu bisa dijelaskan dominasi pengunjung, apakah memang banyak dari Jakarta atau di luar Jabodetabek dan sekitarnya? Dan mungkin juga ada pesan Pak Wahyu bagi pengunjung yang memang untuk datang ke Taman Marga Satwa sendiri, Pak Wahyu. Ya, kalau dari pengamatan kami, pengunjung ini sekitar 70% ini dari Jakarta dan sekitarnya ya. Lebihnya sekitar 30% ini memang dari luar Jakarta, apakah itu dari Sumatera, kemudian dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, ini memang bisa kami lihat dari plat kendaraan yang datang ya. Memang ini ketahuan dari situ, indikatornya adalah plat kendaraan gitu. Itu kan kalau dari luar kota ada plat yang berbeda ya dari Jabodetabek. Itu bisa kita lihat. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ketika pengunjung dari luar kota mungkin ya biasanya kan mereka bawa rombongan dan juga belum tahu prosedur masuk di Taman Marga Satwa Ragunan. Kadang-kadang mereka pikir Ragunan masih dengan sistem cash ya pembelian tiket. Namun kita sudah menggunakan sistem pembelian tiket secara
cashless, artinya bisa menggunakan online dan bisa membeli tiket menggunakan kartu. Dan pembelian tiket itu harus pakai kartu ya, tidak pembelian cash ya. Nah ini kalau memang pengunjung sudah memiliki kartu atau check card yang pernah mereka beli, tidak perlu beli lagi, tinggal diisi ulang lagi. Dan ini tentu saja sangat efektif, sangat efisien, mengurangi penggunaan kertas ya. Ini seperti anjuran pemerintah bahwa penggunaan kertas harus ditekan maksimal mungkin, dan juga tentu saja ini lebih menciptakan efektivitas dalam transaksi ya. Demikian Mbak. Baik, luar biasa atas penjelasannya Pak Wahyu. Terima kasih untuk waktunya, dan lagi-lagi kita melihat dan juga menyaksikan ingin liburan nih Pak ke Taman Marga Satwa Ragunan lebih tepatnya. Memang kalau kita ketahui Dewi dan pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan memang banyak sekali diminati, terutama dengan harga yang cukup murah, hanya dengan Rp4.000 kita sudah bisa masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Baik. Pak Wahyu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali Pak. Selamat pagi. Informasi tadi adalah liburan yang memang cukup menyenangkan bagi kita semua. Walaupun kita berdua tidak bisa liburan, namun kita berharap kita bisa mengunjungi Taman Marga Satwa. Kita juga senang kok melihat para pemirsa yang menikmati liburan panjang ini dengan keluarga, dan juga kita juga bangga nih. Tak hanya orang Jakarta saja yang untuk mengikuti liburan, namun ini ada dari daerah-daerah juga yang mengunjungi Taman Marga Satwa lebih tepatnya. Betul, dan pastinya selalu berhati-hati bagi masyarakat yang ingin berlibur panjang di momen kali ini. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya. Di mana sebanyak 35 pasangan suami istri di Pandeglang, Banten mengikuti sidang isbat nikah terpadu yang digelar pemerintah kabupaten. Dan kegiatan itu juga merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah secara agama tapi belum tercatat secara negara. Sidang isbat nikah massal yang diikuti 35 pasangan suami istri yang sebelumnya menikah secara agama bertempat di Gedung Sekolah Dasar Negeri Cigadung 2, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang, Banten. Melalui proses ini mereka secara resmi memperoleh dokumen pernikahan seperti buku nikah, kartu keluarga, dan KTP serta status baru. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Pengadilan Agama Pandeglang dan Kantor Kementerian Agama Pandeglang, Banten. Program ini dinilai sangat membantu warga yang terbatas akses dan biaya untuk mengurus dokumen pernikahan. Kedepannya, sidang isbat terpadu ini diharapkan terus menjangkau lebih banyak pasangan di Pandeglang, Banten. Alhamdulillah hari ini kami mengadakan nikah massal bekerja sama dengan Kementerian Agama atau Kemenag yang ada di Kabupaten Pandeglang, juga dengan Ketua Pengadilan Agama yang ada di Kabupaten Pandeglang. Tentu pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini terkait nikah massal ini, karena ini bagian daripada salah satu sarana untuk melengkapi adminduk di Kabupaten Pandeglang. Dan tentu kegiatan ini sangat disambut antusias oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, khususnya yang ada di Kecamatan Karangtanjung, Kelurahan Cigadung, dan Kelurahan Jubur. Ini ada kegiatan pelayanan terpadu ya, yang melibatkan kolaborasi antara Pengadilan Agama, terus Disduk Dapil, dan juga Kementerian Agama dalam hal ini adalah KUA setempat. Ini dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki legalitas hukum dalam hal pencatatan perkawinan maupun kependudukan. Jadi kami Pengadilan Agama atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 itu diberikan
keluasan untuk memberikan pelayanan secara inklusif terhadap masyarakat. Isbat Nikah Terpadu tak hanya menyempurnakan administrasi, tetapi juga memberikan payung hukum yang kuat bagi keluarga. Langkah ini menjadi bagian penting menuju tertib administrasi kependudukan dan kesetaraan hak warga negara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi peristiwa berikut ini pemirsa. Pembakaran sampah ilegal di belakang apartemen di kawasan Cengkareng ini menyebabkan kepulan asap tebal yang mengganggu kenyamanan dan juga kesehatan penghuni apartemen Central Land dan di Cengkareng, Jakarta Barat. Pembakaran sampah di lokasi tersebut hampir berlangsung setiap hari, meskipun telah dilakukan penindakan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sebuah video amatir yang disebar oleh salah satu penghuni apartemen melalui media sosial terkait aktivitas pembakaran sampah liar di tempat penampungan sampah sementara, tepat di belakang apartemen Central Land, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Warga penghuni apartemen mengaku keberatan akibat dengan timbulnya asap tebal dan bau yang menyengat pada aktivitas pembakaran sampah liar tersebut, yang tentunya mengganggu kesehatan. Pembakaran sampah secara liar itu diketahui telah berlangsung lama dan semakin meresahkan penghuni apartemen Central Land, Cengkareng karena kerap terjadi bahkan setiap hari. Menurut salah satu penghuni apartemen Central Land, Cengkareng tersebut, Renal, menjelaskan bahwa pembakaran liar ini kerap dirasakannya hampir setiap hari ketika pulang bekerja. Terlebih Renal yang juga tinggal di apartemen turut merasakan hidung mampet dan juga kepulan asap yang hingga masuk ke unitnya yang berada di lantai 16. Di sisi lain, pihak pemerintah pun telah melakukan penindakan tegas, namun setelahnya, oknum pembakaran sampah liar itu kembali melakukan aktivitasnya. Ya, dia bakarnya hampir setiap hari sih yang saya tahu ya. Bahkan sampai saya kan kalau pulang kan sekitar jam 10, jam 11 itu masih bakar. Itu. Dan itu berlangsung tiap hari, Pak? Iya, tiap hari. Dan apa sih efek yang Abang alami ketika pembakaran ini terjadi, Bang? Abang merasa terganggu banget ya? Terganggu ya, karena sangat bau kan. Maksudnya bau dari asap pembakarannya tuh nyengat ke hidung ya. Itu sampai sekarang aja hidung saya agak mampet gitu, udah beberapa lama gitu. Bang tinggalnya di unit berapa? Di lantai berapa? Di lantai 16. Lantai 16, dan itu asapnya dan baunya tetap sampai ke lantai 16? Kalau ke saya sampai, karena kan saya ruang tamunya saya buka kan, jendelanya saya pasti buka. Jadi tetap masuk. Sebagai informasi, aturan terkait pembakaran sampah ini telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah. Perda tersebut mengatur sanksi administratif bagi pelaku pembakaran sampah ilegal dengan sanksi denda senilai Rp500.000. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana sejumlah pemain terus berdatangan untuk bergabung mengikuti pemusatan latihan Timnas Garuda yang dipusatkan di Bali United Training Center, kawasan Pantai Purnama, Sukawati, Gianyar, Bali, jelang 2 laga penentuan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Juni 2026 mendatang. Dan juga Kelvin Van Dong dan Justin Hubner yang bermain di Liga Belanda dan Liga Inggris sudah terlihat mengikuti latihan. Sedangkan pemain Persib Bandung Beckham Putra ini memenuhi panggilan pelatih Patrick Kluivert untuk menggantikan Septian Bagaskara yang juga mengalami cedera. Secara keseluruhan ada 26 pemain yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Garuda jelang 2 laga penentuan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Juni 2025 mendatang di Bali United Training Center, kawasan Pantai Purnama, Sukawati, Gianyar, Bali. Dari 3 pemain yang baru bergabung di hari kedua pemusatan terlihat kehadiran pemain Persib Bandung Beckham Putra yang cukup menyita perhatian lantaran inilah debut pemain yang biasa bermain di posisi gelandang, serang dan sayap kanan. Saat pengumuman awal 32 nama penggawa Timnas Garuda tak ada nama Beckham Putra. Namun komposisi pemain berubah menyusul cedera yang dialami penyerang Dewa United Septian Bagaskara. Pelatih Patrick Kluivert memutuskan memanggil Beckham Putra untuk menambah alternatif pemain di posisi tengah. Beckham Putra mengaku bahagia bisa mendapatkan panggilan ke Timnas Senior setelah sebelumnya pernah memperkuat Timnas U19, U22, serta Timnas U23. Meski baru pertama kali bergabung dengan Timnas Senior, pemain Persib Bandung ini mengaku bisa dengan cepat beradaptasi karena sudah mengenal sebagian besar pemain di Timnas Senior, terutama pemain yang berlaga di Liga 1. Ya, yang Patrick bilang sih yang penting fokus di menang. Ini adalah kesempatan emas bagi dan ini juga jadi kesempatan persiapan besar dan persiapan secara pribadi sih ya normal-normal aja seperti di klub, karena saya di klub juga misalnya ada kesempatan, setiap ada kesempatan selalu memberikan maksimal dan
alhamdulillah saya bisa bawa tes baik. Semoga bisa nular di tim nasional dan bisa keluar lolos kali. Sebelumnya pada pemusatan latihan hari kedua, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert masih memfokuskan latihan pada penguatan kondisi fisik dasar dan konsistensi pemain yang berbagai variasi lari interval intensitas tinggi. Pelatih fisik timnas Indonesia, Quentin Jacoba, terlihat berupaya mendorong para pemain agar memaksakan kekuatan sehingga memiliki endurance selama 90 menit. Sementara, khusus untuk menu latihan, taktik sengaja dilakukan secara tertutup bagi media untuk menjaga kerahasiaan strategi yang akan diterapkan saat pertandingan menghadapi China. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang laga kontra Cina yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025 mendatang, pelatih timnas Garuda Patrick Kluivert ini mulai mendebarkan pace war dengan terang-terangan dan menargetkan poin penuh di laga menentukan tersebut. Di sela-sela pemusatan latihan di Bali United Training Center, kawasan Pantai Purnama, Sukawati, Gianyar, Bali, mantan pemain Ajax Amsterdam dan AC Milan itu enggan berkomentar banyak terkait timnas Cina dan memilih fokus pada persiapan timnya. Semakin dekatnya waktu pertandingan menghadapi China di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025 mendatang, membuat timnas Garuda kian fokus melakukan persiapan. Untuk memantapkan kondisi fisik dan level kebugaran para pemain, jelang menjalani program latihan, seluruh pemain diwajibkan melakukan latihan gym di Fitness Center Bali United Training Center kawasan Pantai Purnama, Sukawati, Gianyar. Kini fokus latihan sudah mulai mengarah pada sesi taktikal dan juga strategi. Terkait Cina yang menjadi calon lawan timnas Garuda, pelatih Patrick Kluivert menilai tim dari negara tirai bambu tersebut tetap harus diwaspadai, meski untuk sementara menempati posisi juru kunci di grup C dengan raihan 6 poin. Timnas Cina yang dilatih oleh Branko Ivankovic juga tak bisa dianggap remeh, walaupun mereka menjalani laga tandang di Jakarta. Yang menjadi prioritasnya saat ini adalah mempersiapkan tim dengan baik, dan Patrick Kluivert enggan berkomentar banyak tentang kekuatan lawan. Of course. And what do you think about that? It's a good team. You never underestimate your opponent. But I'm a coach. I'm looking at my team and how I can harm the opponent. So the strength of my team is the most important thing always. What kind of strategy? Sorry. What kind of strategy? Well, the most important thing is that we need to have the right mindset. Not only the first 11, but also the players who are on the bench. And winning is always important. We want to have it with fantastic football, but if we can win with ugly football, that's the most important thing, winning. Winning needs to be in our DNA. Sementara penyerang timnas Indonesia, Stefano Lillipali, mengaku tidak gentar dengan kekuatan Cina. Walaupun kini tim asuhan pelatih Branko Ivankovic tersebut terus menambah amunisi dengan membawa tambahan kekuatan 3 pemain yang baru dinaturalisasi. 3 pemain naturalisasi Cina tersebut adalah Thias Browning, Yang Mingyang, serta Sergino. Dari ketiga nama tersebut, Thias Browning yang juga bertugas menjaga daerah pertahanan Cina diperkirakan menjadi pemain yang paling menyulitkan. Ya, kita juga ada banyak pemain naturalisasi, itu tidak masalah buat kita. Kita fokus untuk tim nasional Indonesia. Ya, semoga memberikan terbaik untuk Indonesia. Panu banyak yang mau menjadi pemain paling senior di timnas. Banyak apakah memberikan masukan juga kepada pemain-pemain yang rata-rata di bawah 25 tahun juga? Ya, ada banyak pemain muda juga, tapi yang lokal mereka sudah lama main di Liga Indonesia. Ya, yang lain mereka main di Eropa. Ya, itu sangat bagus. Dan ya pengalaman saya sudah lama di sini di Indonesia. Nah, juga saya main di Eropa dulu. Ya, itu bagus buat saya dan juga buat pemain yang lain. Dengan banyaknya pemain timnas Garuda yang berpengalaman bermain di sejumlah liga-liga di Eropa, Stefano Lillipali yakin rekan-rekannya mampu mengatasi tekanan berat untuk memenangkan laga tersebut. Menurut Stefano Lillipali, seluruh pemain timnas sangat menikmati pemusatan latihan di Bali dengan fasilitas yang sangat representatif serta dibalut keindahan alam Bali, membuat para pemain betah melakoni setiap sesi latihan. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan.
Dewi dan pemirsa, kita ketahui kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini memang akan diselenggarakan pada 5 Juni mendatang. Kita ketahui dari pelatih Timnas Indonesia telah melakukan berbagai strategi, salah satunya yaitu naturalisasi pemain dan juga pelatihan yang akan dilakukan di Gianyar, Bali. Benar sekali, Sally. Kita berharap bahwa nantinya pelatih dari Patrick Kluivert ini memberikan wejangan yang terbaik dan juga pelatihan untuk Timnas Indonesia. Dan kita berharap kita mendapatkan poin untuk melawan Cina nanti di tanggal 5 Juni Betul, kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya mendukung harus segala optimis bentuk dari Timnas Indonesia karena kita yakin Timnas Indonesia bisa go internasional. Amin. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Menyapa Pagi kali ini. Saya Dewa Manik dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.